Yang dimaksud dengan forex divergence strategy adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengukur kekuatan sebuah tren serta mendeteksi jika sebuah tren salah satu metode trading yang akan saya perkenalkan pada malam hari ini adalah forex divergence trading strategy. Yang dimaksud dengan forex divergence strategy adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengukur kekuatan sebuah tren serta mendeteksi jika sebuah tren sudah mengalami kehilangan momentum atau tenaga untuk melanjutkan trennya serta akan mengalami pembalikan arah dalam waktu dekat. Ya, Bapak dan Ibu, ini adalah sebuah statement dari dua orang investor yang sangat terkenal ya di dunia ya. Yang pertama adalah Martin Zwick yang mengatakan bahwa the trend is your friend. Statement dari Martin Zwick ini sering dijadikan domain oleh para technical analysis untuk sebagai dasar mereka melakukan trading, di mana kita harus mengikuti tren harga kemanapun harga pergi untuk mendatangkan profit. Jadi jadikanlah tren sebagai teman Anda dan uang akan menghampiri Anda. Intinya seperti itu kan. Kemudian di sisi lain, tetapi ada juga statement dari Warren Buffett yang mengatakan bahwa be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Artinya bahwa sebuah tren sekuat apapun, pada akhirnya tren tersebut akan berakhir juga. Setinggi apapun harga naik akan mengalami koreksi, dan serendah apapun harga jatuh pasti akan mengalami technical rebound. Bapak dan Ibu, ada sebuah statement dari ada sebuah buku yang berjudul Unholy Grails ya. Buku ini ditulis oleh seorang tokoh yang bernama Nick Rich ya. Buku ini Nick Rich ini memberikan sebuah gambaran yang sangat menarik ya. Dia mengatakan bahwa what is the fastest way to lose money? Follow the herds. Bagaimanakah cara tercepat untuk kehilangan uang Anda adalah ikutilah kerumunan orang. Artinya bahwa statement dari Nick Rich ini, apakah berarti kalau trennya naik berarti kita harus melawan tren, mengambil open posisi sell, atau ketika trennya turun kita harus mengambil open posisi buy? Tentu saja bukan demikian. Tetapi yang dimaksud dengan Nick Rich ini lebih senada dengan apa yang dikatakan oleh Warren Buffett bahwa euphoria market itu seringkali sangat tidak realistis, dan sentimen pasar yang tergambar dalam analisa teknikal itu seringkali menunjukkan emosional dari para pelaku pasar yang sangat tidak rasional, dan itu sangat berbahaya. Ketika euforia market sudah sangat terlalu berlebihan, disitulah kita harus waspada bahwa mungkin sebentar lagi kita tren akan berbalik arah. Nah, Bapak dan Ibu, dengan memahami divergence strategy ini kita akan dapat memberikan kita gambaran bagaimanakah ketika tren sudah mulai mengalami kehilangan momentum dan akan segera mengalami pembalikan arah. Bapak dan Ibu, ini yang seringkali para trader lupa bahwa trend is your friend but it's not your true friend. Artinya bahwa tidak selamanya tren akan menjadi teman kita dan pada suatu saat itu akan berakhir. Nah, pertanyaan saya adalah, menurut Bapak, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu di sini. Menurut Bapak dan Ibu, adakah metode dalam technical analysis yang bisa mendeteksi harga tertinggi akan mencapai sekian dan harga terendah akan mencapai sekian? Menurut Bapak dan Ibu, adakah metode dalam technical analysis? Bapak dan Ibu boleh tulis di kolom chat. Menurut pendapat Bapak dan Ibu bagaimana? Apakah ada metode dalam technical analysis yang dapat mendeteksi harga tertinggi dan terendah ada di berapa? Harga akan mencapai berapa? Ya, tidak bisa diprediksi, tidak tahu, tapi hanya bisa diprediksi. Betul ya Bapak dan Ibu? Intinya adalah indikator momentum adalah indikator yang mengukur selisih antara harga close hari ini dengan beberapa harga close sebelumnya, atau singkat kata adalah moving average dari harga close hari ini dengan beberapa periode sebelumnya, harga close beberapa periode sebelumnya. Jika kita lihat sendiri di sini rumus dari
momentum indikator adalah harga close hari ini dikurangi dengan harga close sebelumnya atau beberapa hari yang lalu ya, N hari yang lalu, itu sesuai dengan periode, berapa periode di settingan dari momentum indikator yang kita pasang di TradingView ya. Kemudian dikalikan dengan 100%. Jadi intinya singkat kata adalah indikator momentum itu menggambarkan persentage dari perubahan harga dalam sebuah periode. Beberapa trader sering menggunakan indikator momentum sebagai sinyal untuk pembalikan arah maupun untuk trend continuation. Nah, ketika indikator bergerak naik ke atas itu artinya bahwa perubahan harga tersebut lebih tinggi daripada hari sebelumnya. Sedangkan ketika tren harga atau indikator momentum bergerak ke bawah itu artinya bahwa harga hari ini dan harga hari ini lebih rendah daripada beberapa harga sebelumnya, rata harga sebelumnya. Ya ini contohnya ya Bapak dan Ibu, bisa kita lihat di sini bahwa ketika tren harga bergerak naik, indikator momentum juga bergerak naik, dan ketika harga bergerak turun, indikator momentum juga bergerak turun. Ada beberapa macam indikator momentum ya, seperti stokastik, RSI. Biasa mereka memiliki area overbought dan oversold. Seperti kalau stokastik dia area overbought di atas 90 dan di atas 80, dan area oversold di bawah 20. Dan RSI di atas area overbought di atas 70 dan area oversold di bawah 30. Tapi biasa kalau tren naiknya kuat, biasa dia akan terus berada di area overbought, melungkar di atas gitu ya Bapak dan Ibu. Seperti ini ya contohnya ya. Karena ketika tren terus bergerak naik dan dia momentum bullishnya masih kuat, dia akan terus berada di atas. Stokastiknya akan terus berada di atas seperti ini. Kemudian indikator oscillator yang bisa dipakai ada RSI, MACD, Awesome Oscillator, dan Bollinger Band. Kita bisa pilih salah satu, tapi biasa yang saya gunakan adalah Stochastic Oscillator dan RSI. Biasa saya mengkombinasikan antara Stochastic Oscillator dan RSI. Kemudian, ini adalah contoh dari regular divergence. Regular divergence dibagi menjadi dua, regular bullish divergence dan regular bearish divergence. Disebut dengan regular bearish divergence jika harga membentuk low yang lebih rendah daripada low sebelumnya, sedangkan oscillator membentuk low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya atau higher low. Jadi harga membentuk lower low, sedangkan oscillator membentuk higher low. Jika kita perhatikan pengertian dari indikator momentum tadi, bahwa ketika oscillator membentuk higher low, itu artinya bahwa kecepatan penurunan harga di satu periode sudah lebih rendah daripada kecepatan penurunan harga di periode sebelumnya. Sementara harganya bergerak turun, tetapi kecepatan penurunan harganya sudah melambat atau mengalami penurunan dibandingkan dengan kecepatan penurunan harga di periode sebelumnya. Jadi sebetulnya metode divergence ini sebetulnya cukup ilmiah ya Bapak dan Ibu, karena secara logika kan harganya bergerak turun, tetapi secara oscillator atau secara kecepatan penurunan harga dia mengalami perlambatan dibandingkan periode sebelumnya, walaupun harganya terus bergerak lebih rendah. Jadi dia kehilangan momentum penurunan, dan itu merupakan salah satu tanda bahwa harga akan bergerak, akan mengalami perubahan arah ke atas. Nah, perubahan arah ke atas tersebut bisa merupakan perubahan arah tren besar atau primary trendnya, atau yang disebut dengan reversal, atau hanya merupakan secondary reaction atau retracement, atau biasa yang disebut dengan tren sekunder. Nah, bagaimana membedakan apakah perubahan arah ini merupakan reversal atau hanya merupakan retracement atau secondary reaction-nya saja? Nanti kita akan bahas lebih detail dan saya akan kasih contoh Bapak dan Ibu.
Kemudian regular bearish divergence. Disebut regular bearish divergence jika harga membentuk higher high atau memiliki high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya, sementara oscillator memiliki lower high atau high yang lebih rendah daripada high sebelumnya. Jadi kecepatan kenaikan harga dalam suatu periode dibandingkan dengan kecepatan kenaikan harga di periode sebelumnya mengalami penurunan atau lebih rendah kecepatan kenaikan harganya lebih rendah pada saat ini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kecepatan kenaikan harga pada titik tertinggi pada periode saat ini lebih rendah dibandingkan dengan kecepatan kenaikan harga pada titik tertinggi di periode sebelumnya. Sementara harga terus bergerak naik. Nah, walaupun harga bergerak naik, nah ini adalah salah satu pertanda bahwa harga akan sudah kehilangan momentum dan ada kemungkinan akan terkoreksi ke bawah. Kemudian hidden divergence, which is ini merupakan trend continuation sign ya, tanda-tanda trend continuation. Disebut hidden bullish divergence jika harga membentuk low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya atau higher low, sementara oscillator membentuk lower low. Jadi harga bergerak, harga pada titik terendah suatu periode lebih tinggi daripada harga pada periode sebelumnya, tetapi oscillatornya kecepatan penurunan harganya turun lebih rendah daripada periode sebelumnya. Jadi kecepatan penurunan harganya turun ya, betul. Jadi harga kemungkinan akan melanjutkan tren naik ke atas. Kemudian disebut dengan hidden bearish divergence jika harga membentuk high yang lebih rendah daripada high sebelumnya atau lower high, sedangkan oscillator membentuk higher high. Adalah suatu pertanda bahwa harga akan melanjutkan continuation bearish trend bearishnya, akan melanjutkan continuation trend bearishnya. Saya lihat metode divergence ini sangat tinggi probability-nya ya Bapak dan Ibu ya. Ketika ditemukan divergence itu seringkali memang harga itu benar-benar berubah arah gitu loh. Pak Adi Burbi ini punya 3 pertanyaan mengenai divergence ini Pak. Saya akan bacakan satu persatu. Oke. Divergence itu bisa terjadi di indikator apa saja Pak? Divergence bisa terjadi di indikator apa saja. Biasa menggunakan momentum indikator Pak Adi. Jadi momentum indikator atau oscillator. Jadi yang bisa dipakai adalah seperti contoh momentum indikator adalah stokastik, kemudian MACD, RSI. Baik, kemudian pertanyaan kedua dari Pak Adi Burbi ini juga ditanyakan oleh Pak Denis. Kemudian juga ditanyakan oleh beberapa panelis, yaitu divergence ini validnya itu di time frame berapa Pak? Di semua time frame valid Pak, tetapi dia sangat powerful pembalikan arahnya jika dia berada di time frame besar. Di time frame besar. Jadi saya kasih contoh aja ya Pak ya, langsung ke chart aja ya Pak ya. Boleh nggak nih? Boleh Pak. Oke, saya share screen ya. Saya share screen lagi ya. Ya. Saya kasih contoh ya. Nah, ini di gold ya. Saya kasih contoh nih. Saya udah siapin sebentar. So, ini di time frame daily Pak ya. Di time frame daily. Ini kemarin ya, gold kan secara keseluruhan kan trennya apa nih? Bearish kan. Dia terus membentuk dia membentuk lower low kan. Sejak dari dia turun tajam di sini, dia membentuk lower low kan. Dan dia belum bisa menembus resisten kuat yang ini. Nah, kemudian kemarin data CPI saya ingat betul ya, ada data keluar pada saat ini ya, ada data keluar, kemudian tiba-tiba dia langsung bergerak naik gitu. Kalau kita perhatikan di sini nih ternyata ada divergence di daily gitu. Ketika harga turun ya, tetapi stokastiknya itu jadi harga membentuk higher low, tetapi stokastiknya ternyata membentuk low yang lebih rendah daripada yang ini. Sedangkan jadi harganya sudah nyampe sini, tetapi stokastiknya sudah melebihi low yang ini. Ini adalah potentially
divergence, potentially regular divergence, regular bullish divergence. Jadi harga tiba-tiba loncat ke atas. Ini juga saya alami ya. Jadi tradingan saya yang tadinya floating profit 5.000 US tiba-tiba menjadi floating minus 4.000 US. Itu karena saya tidak memperhatikan bahwa ada divergence di sini. Divergence bukanlah satu-satunya alasan untuk entry ke market, tetapi adalah signal di mana tren mungkin akan mulai kehilangan tenaga atau kehilangan momentum, dan kita harus exit open posisi kita dan mencari alasan lain untuk masuk ke dalam market. Secara umum semakin tinggi time frame-nya semakin kuat, semakin efektif. Kemudian Bapak dan Ibu, saya akan mengakhiri dengan sebuah cerita ya. Ini adalah seorang ilmuwan kisah yang sangat terkenal di bukunya Benjamin Graham ya. Ini adalah ilmuwan bernama Isaac Newton ya, di mana dia, bahkan seorang ilmuwan Isaac Newton pun pernah nyangkut di pucuk pada saat trading. Kisah ini sangat terkenal Bapak dan Ibu di bukunya Benjamin Graham ya, seorang investor saham yang terkenal. Intinya emosi akan menjadi masalah dalam trading. Bahkan seorang Newton yang jago matematika dan fisika pun juga bisa rugi besar. Kemudian statement Isaac Newton, dia mengatakan bahwa saya bisa menghitung gerakan benda di langit tetapi tidak bisa menghitung kegilaan orang. Karena sentimen market tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksi di analisa teknikal. Oleh karena itu kita perlu menggabungkan dengan analisa fundamental juga. Kurang lebih seperti itu Pak.